Pak, siap. Ya, siap. Mulai Pak ya. Baik, selamat siang Pak Agus. Apakah Bapak mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Yudi. Ada Pak. Kok saya kelihatannya Bapak agak murung nih, tidak bersemangat seperti biasa. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Ya, mohon maaf Pak ya. Saya jadinya mengganggu waktu Bapak. Oh nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Santai Ya, aja Pak. siap. Begini Pak, saya mau bercerita nih tentang masalah saya. Apakah Bapak bisa membantu saya? Oh dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak? Sebenarnya saya ingin itu mendapat solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh masalahnya apa Pak? Coba ceritakan apa yang sedang Bapak rasakan, sedang Bapak alami. Mungkin saya bisa bantu permasalahan Bapak. Ya, sebenarnya saya ada masalah dengan saya sendiri juga sebenarnya. Saya itu kurangnya koordinasi dengan teman sejawat atau rekan kerja yang menyebabkan adanya problem, Pak. Bagaimana bisa ya Pak? Lalu apa yang membuat Bapak ada masalah dengan rekan Bapak? Ya. Kalau menurut saya sih sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius, Pak. Tidak terlalu fatal lah. Tidak serius bagaimana Pak? Soalnya teman rekan sejawat saya itu pernah menegur saya tentang proses mengajar saya, Pak. Proses mengajar yang bagaimana? Apakah Bapak tidak dapat mengelola kelas atau pembelajaran Bapak seperti apa? Sampai kok bisa sampai ditegur sama teman Bapak seperti itu? Gimana Pak? Ya, sepertinya beliau itu keberatan waktu saya itu mengajar karena saya itu menggunakan pengeras suara yang berlebihan mungkin dan bisa membuat terganggu, Pak. Oh iya 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 iya. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dan respon teman Bapak itu? Saya sejujurnya ingin menyampaikan kejadian bagaimana saya menggunakan teknik stop itu ataupun speaker itu terhadap murid dan juga teman saya, Pak. Karena pada saat itu ada beberapa murid saya yang agak acuh dengan metode yang saya lakukan di kelas. Salah satunya dengan teknik stop ini. Dan ketika saya menggunakan pengeras suara seperti itu, rupanya kelas di sebelah ataupun kelas beliau itu tidak setuju dengan apa yang saya lakukan dan merasa Oh, terganggu, Pak. hmm. Nah, oh jadi itu ya masalahnya. Nah, Iya. kalau begitu saya tanya dulu Bapak deh. Saya tanya dulu Bapak dulu. Selama ini pembelajaran yang dilakukan Bapak itu seperti apa? Apakah selalu pakai speaker atau enggak gitu? Gimana Pak? Seperti yang saya ungkapkan tadi, saya itu menggunakan pengeras suara dalam proses belajar mengajar dengan teknik stop yang agak mengganggu kelas sekolah, kelas yang lain. Karena emang setiap harinya sebelum-sebelumnya itu tidak pernah, karena ada salah seorang siswa itu yang agak acuh, mereka itu tidak mendengarkan musik, jadi saya pakai pengeras suara itu, Pak. Mengapa Bapak tidak menggunakan cara biasa Bapak, yaitu dengan apa? Dengan tidak menggunakan speaker seperti itu Pak? Ya, menurut saya juga apa yang biasa saya lakukan itu selama ini pada pembelajaran, kalau menurut saya itu udah benar, Pak, karena emang mungkin sewaktu-waktu saya itu menggunakan pengeras suara itu untuk memancing yang namanya kreativitas siswa, itu, Pak. Nah, sebenarnya apa yang Bapak lakukan ketika pembelajaran tidak menggunakan speaker itu sebenarnya udah bagus, Pak. Karena tidak mengganggu mungkin ke kelas yang sebelah. Nah, sekarang tinggal kita lihat bagaimana hasilnya pada saat menggunakan teknik stop yang Bapak gunakan. Nah, seperti biasa yang Bapak gunakan. Nah, kita kan lihat juga ya bahwa anak kita itu punya tingkat emosi, punya tingkat sosial yang berbeda ya. Nah, seperti itu Pak. Ya. Mhm. Jadi Iya, sebenarnya sudah bagus sih Pak apa yang Bapak lakukan pembelajaran tanpa menggunakan speaker tadi Pak. iya. Betul juga, Pak.
Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Soalnya selama ini ada beberapa murid hasilnya tidak maksimal. Jadi saya itu berinisiatif pakai speaker aja lah, biar suara itu agak terdengar sama murid, Pak. Itulah Pak, mungkin pentingnya Bapak belajar lagi metode-metode belajar lagi tentang metode pembelajaran atau belajar lagi tentang metode STOP atau belajar lagi tentang bagaimana cara uh, menguasai emosi anak. Nah, mungkin harapan dari rekan Bapak tadi ya agar pembelajarannya supaya tidak mengganggu ke sebelah aja kelas sebelah ya. Di mana disinilah Bapak harus bisa memahami tentang karakter anak ya supaya bagaimana sih pembelajaran ini supaya tidak mengganggu. Mungkin itu dari apa harapan dari rekan sejawat tadi seperti itu Pak. Iya. Saya pikir ada benarnya juga, Pak, yang telah disampaikan Bapak. Nah, setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana nih perasaan Bapak? Nah, terus terang nih, setelah kegiatan ini saya merasa kurang nyaman, Pak. Karena apa? Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus nih dengan masalah ini karena akibatnya pekerjaan yang di rumah itu agak terbengkalai karena kepikiran, Pak. Lalu apa yang membuat Bapak tidak nyaman ya, dengan selama ini atas setelah kejadian itu, Pak? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya itu khawatir rekan saya itu menceritakan hal ini kepada rekan guru sejawat lainnya. Nanti saya juga menjadi malu kepada rekan sejawat yang lain, Pak. Oh, seperti itu. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ketidaknyamanan Bapak itu atas rekan Bapak itu karena kejadian kemarin ketika Bapak melaksanakan teknik stop dengan menggunakan rekan. Padahal itu eh, mengganggu kelas yang sebelahnya yang rekan Bapak sedang belajar di sana. Ya, seperti itu ya, Pak. Iya, benar. Iya, Bapak. Kira-kira rekan sejawat itu akan menegur atau menanyakan atau tidak ya, Pak? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini kita sih sebenarnya bisa bisa juga merefleksikan diri Bapak, kemudian ya Bapak bisa mempersiapkan diri barangkali kalau nanti ada ditegur rekan sejawat ya atau kepala sekolah sekalipun ya Bapak harus siap untuk menjelaskan masalah ini ya. Jadi kalau nanti ada rekan sejawat menegur kembali atau guru yang lain mempertanyakan apa masalah yang terjadi dengan rekan ya nanti bisa Bapak bisa jelaskan dengan sebenarnya. Seperti itu Pak. Jadi saya pastilah guru-guru yang lain juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga nanti bisa menambah semangat Bapak untuk mengajar. Mudah-mudahan iya, Pak ya. Nah, dari hasil yang Bapak tadi sampaikan ya, kira-kira apa rencana Bapak? Apa rencana Bapak ke depan? Untuk rencana sih untuk sementara mungkin saya akan berniat menemui rekan sejawat yang lain untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau ataupun teman saya itu ada solusi, memberikan solusi atas permasalahan yang saya hadapi ini, Pak. Hmm, ada ide yang lain Pak? Eh, saya juga akan menjelaskan nih kepada rekan sejawat yang telah mengetahui masalah ini. Kemudian menjelaskan proses pembelajaran dan penanganan murid yang bermasalah pada saat pembelajaran. Dan saya juga meminta saran nih kepada kepala sekolah dan rekan sejawat ataupun rekan yang senior, Pak. Lalu bagaimana dengan pembelajaran Bapak yang akan dilaksanakan selanjutnya? Setelah ini saya mungkin akan melakukan pendekatan nih kepada murid secara parsial yang bermasalah terutama, Pak. Nah, itu langkah yang Bapak ambil sudah tepat. Saya setuju dengan langkah yang Bapak ambil, ide-ide yang Bapak kemukakan. Itu Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Sekarang nih saya udah merasa lega nih. Karena jujur, saya itu masih takut nih mengambil langkah dalam penyelesaian masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan sekolah. Kan agak khawatir, takut salah langkah, Pak. Gitu. Ya, ya, ya. Ya. Syukurlah kalau Bapak sudah lega. Nah, lalu dari rencana yang Bapak
pikirkan tadi atau rencana yang Bapak sudah siapkan, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana tersebut, Pak? Nah, untuk hal itu dalam penanganan murid yang masih belum maksimal dalam KBM, mungkin saya akan melakukan pendekatan nih dan mengajak murid untuk berkomunikasi apa sih masalah yang mereka hadapi, Pak. Ya, ya, itu bagus, Pak. Kemudian dukungan apa yang Bapak butuhkan untuk melaksanakan rencana Bapak itu? Ya, untuk dukungan saya akan mencoba komunikasi nih dengan yang pertama pemangku kebijakan dengan kepala sekolah, terus nanti ada dengan rekan sejawat. Jadi kami bisa saling mengingatkan satu sama yang lain, Pak. Nah, itu ide yang bagus sekali, Pak. Semoga Bapak bisa menyelesaikan masalah yang Bapak hadapi ini, ya cepat selesailah, Pak. Dan Bapak dapat bekerja dengan senang hati, ya, seperti Bapak melaksanakan aktivitas seperti biasa, ya. Tidak dihantui dengan rasa tidak nyaman seperti itu, Pak. Harapan saya seperti Amin. itu. Ya, amin. Terima kasih Pak, sedih banyak Pak atas waktunya untuk memberikan solusi atas permasalahan yang telah saya alami. Nah, sekarang saya merasa sedikit lega nih. Semoga nanti kita menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin. Sama-sama, Pak. Maaf Bapak, kebetulan saya ada pekerjaan yang lain nih. Saya pamit ke ruangan saya, Pak. Oh, silakan, silakan, Pak. Silakan, Pak. Ya. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia, Bapak. Sama-sama, terima kasih juga Pak Yudi. Dimatiin dulu rekamannya.